Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman qawiyan. Qala al-musannifu rahmata'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ilmun, sifat yang kesembilan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ilmu. Wahya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Ilmu ini adalah sifat Allah Ta'ala yang qadim, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Ya'lamu bihal asya'a, yang Allah Ta'ala mengetahui dengan sebab ilmunya, dengan sebab sifat ilmunya, al-asya'a akan segala sesuatu, baik itu yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengetahui yang wajib, yaitu Allah mengetahui akan zatnya. Allah Ta'ala mengetahui akan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala mengetahui yang segala yang mustahil. Artinya Allah Ta'ala mengetahui bahwa tidak ada sekutu baginya. Allah Ta'ala mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang bersifat seperti sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Dan Allah mengetahui yang jaiz, itu perkara makhluknya, perkara yang mungkin boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Yumkinu wujuduhu wa adamuhu, itu makhluk. Allah mengetahui segala makhluknya. Ilmu artinya tahu, maka mustahil jahil. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat bodoh, jahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Allah Ta'ala atas segala sesuatu itu amat mengetahui. Semalam maka patut bagi mukmin yang berkeyakinan, yang punya keyakinan yang benar tentang Allah bersifat ilmu, bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Semalam ada 5 perkara yang tidak diketahui oleh makhluknya, kecuali orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tiada ada yang tahu besok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada kita besok hari, kita tidak mengetahuinya. Apakah kita besok mati, dapat rezeki, dapat musibah, ada dalam tahunnya. Yang kedua, la ya'lamu ma, dan tidak ada yang mengetahui apa yang dikandung rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalian binian isinya. Secanggih apapun alatnya, itu pada kawan mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah USG itu binian ya. Yang keluar lakian. Dan itu pun dapat ditentukan oleh USG, biasanya diperkirakan oleh USG ada umur-umur tertentu bulannya.
Kalau sebulan, 2 bulan, berapa udah. Yang ketiga, la ya'lamu minal matari illallah. Tidak ada yang tahu daripada hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahunya hujan enggak hari ini kadang. Yang keempat, semalam tidak ada yang tahu seorang pun matinya di mana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu di mana pajangan kita mati di sini. Tapi menurut kebiasaan ujar Habib Hussein, di mana kita yang nyaman kampungnya itu begana, di mana kita yang nyaman. Nah di situ kan kita pajangan mati uji sedih biasanya. Yang kelima, dan tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu. Untuk 5 perkara yang manusia makhluknya tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hayat, sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah hayat, artinya hidup. 10 adalah hidup. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-hayatu, wajib pada hak Allah taala itu bersifat hayat, hidup. Wa hiya hayat sifatun qadimatun, adalah sifat yang qadim. Qadim semalam artinya tidak berawal. Hidupnya Tuhan itu tidak berawal. Makanya kita ada awalnya. Dari kadada lalu ada. Sudah ditiupkan ruh. Qaimatun bidzatihi, yang berdiri dengan zat Allah taala. Tusahhihu lahu anna ayat tasifa bil ilmi wa ghairihi. Sifat hayat ini yang mensahkan bagi Allah taala bersifat ilmu dan lain-lain. Jadi jelaskan sifat hayat ini adalah sifat yang mensahkan Allah taala itu bersifat ilmu, bersifat kuasa, bersifat berkehendak. Amunnya mati karena ada ilmunya. Coba pian berapa nih orang mati 1 tambah 1 berapa? Kadang-kadang dia menjawab sekarang. Berkehendak. Nah, yang mensahkan Tuhan bersifat iradat, berkehendak, berkuasa dan yang lain-lain. Kemudian wadidduha, lelawanannya, jadi mustahil Tuhan itu bersifat mati. Nah, mustahil Tuhan itu mati. Nah, hidupnya bakin, kekal, harus menerus hidup. Nah, kita ada matinya. Kalau Tuhan tidak ada matinya. Wa dalilu ala dzalika, bermula dalilnya annahu law kana mayyitan, jika Allah Subhanahu wa taala itu mati, lam yakun qadiran, niscaya Allah taala itu tidaklah bersifat kuasa, tidaklah kuasa. Wala muridan, dan tidak berkehendak. Wala aliman, dan tidak berilmu. Wa huwa muhalun, bahwa sifat mati Allah taala mati itu adalah mustahil. Wal hayyu la ilaha illa huwa, dialah yang maha hidup, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa hayatuhu laysat biruhin, dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dengan
dengan roh, berbeda dengan hidup kita. Nah, hidup kita pakai roh. Kalau Tuhan ada malaikat berataan yang itu beruh juga. Tumbuh-tumbuhan itu beruh juga. Ngaran rohnya ruhun nabat ya. Roh tumbuhan itu punya roh juga sebenarnya. Rumput punya roh. Kemudian jasidin, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Artinya serahkanlah olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Dalil Tuhan, dalil Allah Ta'ala bersifat ilmu. Wa tawakkal 'alal hayyi, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang hidup yang tidak mati. Maka patut bagi mukmin muktakif bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Maka patut bagi mukmin muktakif bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Artinya ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amaliyahnya hayat yaitu adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Apa itu tawakal? At-tawakkulu huwa ittikalul qalbi ilallah ta'ala bil inqita'i. Tawakal itu adalah menyerahkannya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Itu arti tawakal. Wal iyasi amman dunahu ta'ala, dan berputus dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gawian tawakalnya adalah gawian hati. Jangan diartikan ada usaha lalu. Disinilah arti tawakal itu. Tawakal itu artinya gawian hati. Usaha itu urusan zahir. Nah, tawakal itu urusan batin. Masing-masing jalan keduanya, harus dijalankan keduanya. Urusan zahir kita sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulullah. Urusan zahir itu mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Kemudian urusan batin, urusan hati kita itu pun sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulullah. Jadi bukan berarti orang yang bertawakal itu kadang mengunci rumahnya, kadang mengunci kendaraannya, tapi di sini dikuncinya kendaraannya hanya diserahkannya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digemboknya tokonya jenah, kemudian ya Allah, ulun serahkan ini kepada Dia, pemeliharaannya, penjagaannya, kecukupannya. Kalau sebatas berpegang lawan gembok, itu ngarannya zahirnya aja yang jalan, batinnya pada jalan. Jadi dikunci juga hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemeliharaannya dan penjagaannya. Jadi zahir dan batinnya berjalan. Karena Nabi SAW pernah kedatangan seorang tamu, naik unta. Lalu betapa Nabi, ulun bertawakal ke lawan Allah Ta'ala, ulun ada usaha ulun ikat unta ulun. Ujar Nabi, ikat untamu dan bertawakallah.
ikat dulu, niat, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zahirnya jalan, usahanya jalan, batinnya jalan sesuai akan petunjuk Allah dan Rasulullah. Kemudian thalabut tawakkuli, kita disuruh bertawakal ada beberapa tempat. Di antaranya fi maudiil qismati, tentang pembagian yang sudah dibagi Tuhan. Jadi semenjak kita lahir ke dunia itu sudah ditetapkan Tuhan berapa kadar rezeki kita. Nah, misalnya 7 triliun sampai mati misalnya. Nah itu dibagi. Ma qasamalaka ma qasamaka la yafutuka, apa yang dibagi Allah Ta'ala kepadamu niscaya tidak meluputi akan engkau. Ai wasala ilaika, pasti sampai kepadamu. Apa yang sudah dibagi Tuhan, ditetapkan Tuhan, itu pasti sampai lawan kita. Bisababin ta'lamuhu aw la ta'lamuhu, dengan sebab yang engkau ketahui atau dengan sebab yang tidak engkau ketahui. Ada orang mencap menghitung sekian pedagangnya, dapatnya sekian, ya kan gitu. Atau yang tidak diketahui. Nah, soalnya ada orang membawa duit sekopor, la yazidu bil kasbi wa la yanqusu bil qudi, tidaklah bertambah dengan berusaha dan tidak pula berkurang dengan duduk. Artinya apa? Yang sudah dibagi Tuhan kada bertambah dan kada berkurang. Memang kita disuruh berusaha. Disuruh berusaha. Apa gunanya kita disuruh berusaha? Itu supaya kita berpahala. Seperti bersih-bersih, menimbang, berbuat baik dengan orang, dan lain-lain. Atau supaya kita berdosa, kita berusaha supaya berdosa. Itu kayak orang membumbuli orang, timbangannya kada pas, jadi dosa. Jadi fungsi usaha itu adalah untuk pahala dan dosa, bukan menambah jatah rezeki kita yang ditetapkan Tuhan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajmilu fit talab, bagus-baguslah dalam berusaha. Ajmilu fit talab, bagus-baguslah dalam berusaha. Jangan kada ingat di waktu betul-betul. Ingat lagi sembahyang begawi, ingat lagi menuntut ilmu agama, kewajiban terbengkalai. Jadi dijaga waktunya. Ajmilu fit talab, bagus-baguslah ya Nabi dalam berusaha, dalam mencari. Kemudian kita disuruh lagi bertawakal kepada Allah tentang pemeliharaan diri dan harta kita. Nabi pernah berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain, ya Tuhanku, jangan pian serahkan ulun kepada diri ulun seorang sekejap mata pun, sedetik pun. Jangan diserahkan ulun kepada diri ulun seorang sekejap mata. Karena kalau kita diserahkan kepada diri kita seorang, kita kada mau mengatur jantung kita aja, kada mau kita mengatur peredaran darah kita,
Kawadah mana atau kalau diserahkan dalam diri kita seorang. Jadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang inginnya hendak berhaji kisahnya, diberinya bekal bininya, ongkos bininya di rumah memang menungguinya, bininya sedang hamil. Kemudian sang suami berangkat haji, bertawakal kepada Allah, ya Allah, ulun serahkan anak ulun yang ada di kandungan bini ulun, pemeliharaannya, penjagaannya, kecukupannya. Kemudian sang laki berangkat ke Mekah. Nah, tapi sesudah itu perbekalan si bini adalah kecukupannya di rumah. Sekiranya kada melarat bahaji, untung bahaji, balik ke rumah, bini dia hanya beberapa hari meninggal, mati beranak aja. Artinya anaknya itu belum keluar, mati kedua-duanya aja. Jadi dikubur aja berdua aja anak bininya. Ujar orang yang bahagia dari itu, biniku boleh mati, tapi anakku pasti hidup, gitu kan? Digali kuburnya tuh, dikeluarkan, jangan diperiksa bergerak parutnya, disedilah. Nah sekalinya dibedah ya, sekalinya anaknya dasar bujur masih hidup disedilah. Ditakoni kenapa pian bisa memastikan bahwa anak pian masih hidup? Karena ketika aku hendak berangkat haji, aku bertawakal kepada Allah, menyerahkan anakku ini kepada Allah. Kada ingat menyerahkan biniku kepada Allah. Jadi anak aja diselamatkan Tuhan, bini kayak diserahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Jasidin dari itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika hendak keluar rumah, itu Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ujar Imam Nawawi, man qala, yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Imam Nawawi, barang siapa yang membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah apabila hendak keluar rumah, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ufita, engkau akan dicukupi, engkau akan dicukupkan segala urusan duniamu dan akhiratmu. Wauqita, dan engkau akan dijaga dari kejahatan musuh. Wahudita, dan engkau akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tanaha anhu syaitanu, dan dijagai dari syaitan gangguan syaitan. Itu diantara doa Nabi. Bismillah, anak di rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka patut bagi mukmin mu'taqid yang berkeyakinan Allah Ta'ala bersifat hayat bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Subhanallah. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وامرا وهدى وتوفيقا ومعرفه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم امين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.